wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang penuh keberkahan dan juga kebaikan ini, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya lah kita semua dapat hadir melalui Zoom ini dengan keadaan yang baik dan juga sehat insya Allah. Dalam acara kajian muslimah online PPPA Darul Quran Surabaya dengan judul Protokol Menjadi Muslimah Sejati. Tak lupa sholawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara kajian kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran dari Kak Anissa Andalutia. Nah, untuk waktunya saya persilahkan. Silakan Kak Anissa. Oh iya, untuk yang membaca lantunan ayat suci Al-Quran adalah Kak Maria. Untuk waktunya saya persilahkan Kak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maria atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga acara kita pada pagi hari ini lancar dan juga dengan ridha Allah tentunya. Amin. Alhamdulillah di sini saya Maulina sebagai MC dan juga moderator mengucapkan banyak terima kasih untuk semua sahabat Daku yang masih terus menambah ilmu lewat Zoomina dengan pemateri kita yaitu Ustazah Ati. Beliau adalah pembina komunitas Aifik, yakni sebuah komunitas teman hijrah untuk meningkatkan kemampuan dan juga motivasi dalam berhijrah. Beliau ini juga influencer kebaikan dan juga masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Masya Allah, bagaimana nih kabarnya sahabat Daku? Boleh dong ditulis di kolom komentar asalnya dari mana dan juga nama dan juga asalnya dari mana. Atau bisa tulis di kolom komentar siap gitu biar kita bisa langsung memulai acara kajiannya. Masya Allah, ada yang dari Kalimantan Barat nih. Alhamdulillah, insya Allah sudah banyak yang bergabung. Untuk Ustazah Ati, saya persilakan untuk bisa dimulai kajiannya. Silakan Ustazah Ati. Baik, terima kasih Kak Maulina. Saya panggil Kak ya. Suara saya jelas? Baik, saya share screen dulu. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku. Semoga mereka semua memahami perkataanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayah Allah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul. Meskipun mungkin ini baru pertama bagi saya, ini adalah pertama kali bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang mungkin Sabtunya hari ini adalah hari libur, yang dimana teman-teman ketika hari libur mungkin jadwalnya me time gitu ya, jadwalnya mungkin berleha-leha di atas kasur, mungkin jadwalnya pengen gegelehan atau masak-masak santai, tapi teman-teman semua yang ada di sini, alhamdulillah Rabbil alamin,
masih Allah berikan kenikmatan kesehatan sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih aktif dan lebih produktif lagi, luar biasa. Dan itu harus senantiasa patut kita syukuri, dan kita sama-sama patut kita doa pula gitu ya, panjatkan puja dan puji syukur kembali, karena yang namanya nikmat sehat di kondisi seperti ini tidaklah mudah dan tidaklah intinya sangat mahal gitu ya. Kalau yang sebelumnya tanpa pandemi itu oksigen itu mungkin murah, bisa masih kita hirup, terus kemudian kita masih bisa kemana-mana melihat pemandangan alam gitu ya tanpa ada kendala satu apapun, dimudahkan sekali. Tapi di kondisi yang ketidakstabilan saat ini, mungkin di bagian belahan bumi yang sana banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan oksigen, dan biaya oksigen itu sangat mahal sekali ya. Jadi itu adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri gitu ya, kesehatan. Dan juga tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya iman dan Islam. Alhamdulillahirobbilalamin lagi, karena saya merasa sangat senang sekali dan bersemangat sekali. Karena apa? Karena jujur kalau saya pribadi, guru ngaji saya pernah menyampaikan kepada saya begini. Sebenarnya setiap orang baru yang kamu temui hari itu dan berada di hadapanmu itu adalah guru kehidupan bagi kamu. Jadi makanya apalagi saya dasarnya orang ekstrovert ya. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar tentang ilmu psikologi, saya orang ekstrovert, orang yang mengambil semangat itu dari orang lain gitu. Kalau orang introvert itu orang yang mengambil semangat dari dalam dirinya sendiri. Jadi ketika orang ekstrovert bertemu orang baru itu sangat menyenangkan, karena saya akan mendapatkan energi positif, saya akan mendapatkan energi baru dari orang-orang baru gitu. Jadi ini adalah momen yang luar biasa sekali juga, saya bisa berkenalan dengan teman-teman. Jadi insya Allah hari ini saya tidak akan banyak memberikan materi, teori, dan lain sebagainya, karena saya juga bukan ahli fikih dan ahli hadis. Tapi harapannya di pertemuan kali ini kita bisa sama-sama saling diskusi. Kalian Allah izinkan untuk bertemu dengan saya, dan saya diizinkan Allah bertemu dengan jenengan, dan semoga majelis ini adalah majelis yang berkah, yang di dalamnya disebutkan nama Allah, sehingga semoga kita terikat tali hati kita dengan tali-tali Islam, dengan ruh-ruh yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi saudara Islam yang dimana kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Insya Allah seperti itu. Dan bukan berarti pula saya yang paling pintar dalam hal ini, bisa jadi ada ilmu-ilmu yang belum saya ketahui dan bisa saya dapatkan dari jenengan. Gitu. Dan hari ini seperti yang sudah disampaikan sama kakak moderator ya tadi, Kak Maulina, hari ini kita akan berbicara dengan judul tema protokol muslimah sejati. Protokol kayaknya bahasa yang cukup umum ya, sudah cukup umum kita dengar di telinga kita selama masa pandemi ini berlangsung, kurang lebih ya sudah hampir 2 tahun ya teman-teman ya. Masya Allah, dan saya salut dengan teman-teman yang masih bisa bertahan hingga sampai saat ini, bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga dan bisa paham memahami kebutuhan diri. Karena qadarullahnya saya masih butuh diingatkan di bab hal itu, bab kesehatan. Qadarullahnya selama 2 pekan sebelum ini saya agak kurang sehat dalam fisik gitu. Entah kenapa, memang karena habis vaksin ya. Jadi saya juga nggak tahu apa karena ada gejala lain di dalam tubuh, sehingga ini ada beberapa reaksi seperti demam, batuk gitu. Jadi
Ngapunten kalau misalkan ini tiba-tiba nanti batuk gitu ya. Salah seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan kita dengar arti kata protokol yang teman-teman tahu, boleh ditulis dong di kolom chat. Jadi hari ini kita diskusi santai aja ya teman-teman. Ada yang tahu artinya protokol apa? Oke, aturan kata Kak Eka Yuni. Sip. Ya, petunjuk. Ya, jadi protokol ini seperti yang teman-teman sebutkan tadi adalah merupakan suatu aturan, suatu petunjuk, suatu pedoman gitu ya, terhadap suatu hal gitu ya. Terhadap suatu hal itu apa aja. Dan kali ini kita akan membahas dan diskusi tentang muslimah sejati. Aturan dan pedoman. Karena kalau misalkan alat teknologi aja, kulkas, AC, punya buku aturan kan, dan pastinya semua hal di dunia ini pun juga ketika kita membangun sebuah negara, kita punya aturan, kita punya tata tertib yang harus kita patuhi. Agar apa? Agar kita bisa berjalan secara seimbang, sesuai dengan porsinya dan selaras kayak gitu. Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan aturan menjadi muslimah sejati. Yang seperti apa? Ya, untuk aturan yang seperti apa sih untuk menjadi seorang muslimah sejati ya? Insya Allah kita akan diskusi pada hari ini. Namun sebelumnya, sebelum menuju ke sana, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Diri saya yang tadi sudah disebutkan sama Kak Maulina. Saya dilahirkan di Jakarta di tanggal 27 September di 1991, dan untuk saat ini domisili seluruh keluarga saya di Jakarta. Jadi saya di sini ibaratnya berpindah gitu ya, hijrah gitu. Hanya saya sendiri saja yang ada di Surabaya. Saya domisilinya di Baratajaya di Gang 5 nomor 9 sampai 11. Untuk pendidikan terakhir saya di S1 Farmasi Universitas Surabaya 2009 sampai 2014. Untuk aktivitasnya selain tadi pembina komunitas ISIC, apa sih komunitas ISIC? Jadi komunitas ISIC ini adalah singkatan dari Islamic Studies and Empowering Knowledge. Jadi saya melihat bahwasanya di tengah kondisi yang saat ini yang luar biasa maju, semakin maju zamannya dan juga teknologi dan lain sebagainya, saya melihat beberapa para agen perubahan, khususnya pemuda ini, mereka ini sepertinya butuh dimotivasi, butuh distimulasi, butuh didorong untuk bisa lebih semangat memahami tentang seluk-beluk Islam, dunia Islam, lebih kepada sejarah, fikih, hadis seperti itu. Jadi di sini komunitas ISIC kita bekerja sama dengan para asatid, ustazah gitu ya, ustadz dan ustazah yang mumpuni tentang fikih, hadis, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang asik gitu, yang sesuai dengan gaya pemuda seperti itu. Itu komunitas ISIC. Dan selain itu saya juga berada di trainer Sakinah Center, serta aktivitas utama saya di Departemen SDM dan Umum Sekolah Islam Kreatif Triple C. Dan saya memiliki moto hidup. Ini sebenarnya moto hidup yang baru saya buat, bukan tahun ini ya, tapi 7 tahun yang lalu, lebih tepatnya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu. 5 tahun yang lalu saya masih belum bisa menemukan jati diri, akhirnya saya mencoba untuk membuat moto hidup yang harapannya saya bisa mendapatkan semangat dari moto hidup itu. Dan saya berharap saya bisa menjadi inspirator kehidupan dan memberikan kebahagiaan serta rasa aman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih dari teman-teman semua. Tadi kan Kak Maulina itu nanya gimana kabarnya teman-teman hari ini gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lebih dalam lagi nih. Kira-kira kabarnya teman-teman hari ini lebih
lebih banyak ngerasa insecure atau lebih banyak ngerasa bersyukur? Nah, boleh dong dijawab, boleh di kolom komentar, boleh open mic, boleh kita diskusi bareng-bareng. Alhamdulillah kalau saya lebih ke bersyukur saja. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman di sini semuanya berada di posisi yang bersyukur. Maka saya berharap teman-teman bisa mengistiqomahkan perasaan teman-teman ketika bersyukur tapi pernah insecure gitu ya. Ada yang pernah seperti itu, yang lainnya? Pernah merasa di posisi insecure? Kalau boleh tahu, boleh dong cerita kenapa sih berada di posisi merasa insecure? Mungkin Kak moderator boleh bercerita kisahnya? Pernah merasa insecure? Tentu kalau merasa insecure itu pernah ya Ustazah. Okay. Lebih ke ini sih, pencapaian orang lain itu udah di atas banget, tapi saya kok gini-gini aja gitu. Apalagi dalam hal ibadah kayak gitu sih. Lalu kira-kira kalau Kak Maulina sendiri apa yang lakukan untuk merubah mindset itu? Kalau saya pribadi itu lebih ke mengevaluasi diri sendiri, apa sih yang perlu saya perbaiki gitu. Terus lebih kadang kan iman itu kadang naik turun ya Ustazah. Jadi kadang nggak ngaji sehari aja gitu udah rasanya udah beda gitu. Jadi mengevaluasi itu, habis itu melaksanakan yang menjadi rutinitas yang seharusnya kayak gitu. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Semoga tipsnya Kak Maulina ini bisa ditiru untuk teman-teman semua ya. Jadi lebih tepatnya memang ketika kita sudah berada di posisi sampai saat ini, ini adalah peran yang terbaik yang sudah Allah kasih, yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah berikan hadiah kepada teman-teman semua untuk menjadi peran yang terbaik gitu ya. Jadi posisi teman-teman saat ini, ketika teman-teman ngerasa insecure, maka teman-teman harusnya bertanya lagi kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena di sini Allah sudah menyampaikan di Quran, Al-Quran, firman Allah di Quran surat At-Tin ayat keempat, gitu ya. Allah di situ menyampaikan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sehingga ini jujur, ketika saya dalam kondisi yang insecure, maka kekuatan ayat Allah yang inilah yang menjadi tamparan dan yang menjadi evaluasi lagi di dalam diri saya pribadi. Karena apa? Saya jujur, pasti kalau saya sih melihatnya, pasti semua kita memiliki fase-fase, ada masanya merasa insecure gitu. Ada masanya kita merasa nggak aman, kita merasa nggak percaya diri, kita merasa nggak mampu, kita merasa nggak bisa, kita merasa jauh, kita merasa bahwa membandingkan orang lain itu, tetangga-tetangga, rumput tetangga itu lebih hijau kayak gitu ya. Jadi kayak posisinya itu ngerasa aduh nggak aman banget, kayak buat apa sih aku hidup gitu. Pasti teman-teman ada merasa memiliki posisi di situ. Nah, maka semoga firman Allah yang Allah sampaikan di Quran surat ayat ini sebenarnya sangat menampar banget. Karena apa? Karena sebenarnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Sebelum teman-teman lahir pun, teman-teman di dalam rahim ibu teman-teman itu teman-teman itu sudah dibentuk dari pertemuan antara sel ovum dan ribuan sperma. Dari ribuan sperma itu Allah filter lagi, Allah cari lagi sampai satu sperma yang terbaik, yang hanya dia yang tangguh, yang luar biasa, yang kuat, yang bisa masuk ke ovum di rahimnya ibu kalian. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang
manusia-manusia yang terbaik, yang memiliki peran luar biasa, yang memiliki kekuatan yang indah yang memang Allah kirimkan. Baik itu kekurangan, baik itu kelebihan, itu adalah sebuah kenikmatan, sesuatu hal yang memang itu yang terbaik untuk teman-teman. Pun juga teman-teman melihat di luaran sana, di lingkungan sekitar kita, ketika melihat ada orang-orang dengan keterbelakangan mental gitu ya, apalagi kita juga dibuktikan banyak sekali kalau misalkan di Ramadan kan selalu ada film bukan film, serial TV yang hafalan Quran anak-anak gitu kan, ada dia di mana ABK tapi dia bisa menghafal Al-Quran karena memang ya Allah menciptakan sebaik-baiknya beliau itu dengan keterbelakangan tapi dengan kesempurnaan juga gitu. Jadi sehingga ketika teman-teman ngerasa kondisinya sedang tidak lemah iman, memang ya iman itu al-iman yazidu wa yanqus, bahwa iman itu naik bersamaan dengan ketakwaan, turun bersamaan dengan kemaksiatan. Maka bisa jadi ketika teman-teman merasakan insecure dan tidak lebih banyak bersyukur, bisa jadi ada yang salah nih tentang iman kita, ada yang salah nih tentang pemahaman diri kita sendiri gitu loh. Sehingga silahkan teman-teman ingat, maknai lagi, dalami lagi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika merasa teman-teman tidak baik, bisa jadi tanpa sengaja teman-teman, bahkan saya sendiri pun akhirnya di situ berpikir bahwa oh iya, ternyata saya sedang menghina Allah padahal yang menciptakan saya adalah Allah gitu. Ya teman-teman, semoga ini bisa menjadi awalan semangat untuk kita semua senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan bisa menebarkan kebermanfaat bagi banyak orang. Dan untuk selanjutnya, selain itu ya, tadi ya bahwa kita sebagai seorang manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya, dan kita itu diciptakan secara fitrah gitu ya. Fitrah itu dimana kita itu dilahirkan secara fitrah, dan yang menjadikan kita Nasrani, Majusi, ataupun Yahudi adalah orang-orang tua kita gitu ya, atau bahkan bisa lingkungan-lingkungan kita. Dan alhamdulillahnya sampai pada detik ini kita alhamdulillah masih diberikan bimbingan Allah untuk menjadi seorang Muslim gitu ya, Islam, kita beragama Islam. Itu adalah suatu kenikmatan yang, sekali lagi, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak semua orang bisa rasakan. Dan selain itu, kita alhamdulillah ini semuanya wanita ya, insya Allah wanita tulen ya semuanya ya, saya lihat ya. Ya, wanita tulen semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan satu lagi keistimewaan bahwa kita terlahir sebagai seorang wanita, di mana juga bahwa bagusnya suatu negara dilihat dari kualitasnya seorang wanita. Ya, ketika negara itu buruk, yang bisa jadi kualitas wanitanya itu juga buruk. Nah, teman-teman tahu kenapa pun Palestina itu sampai saat ini senantiasa bertahan walaupun dengan ujian yang luar biasa, karena memang kualitas wanitanya itu luar biasa. Allah berikan kekuatannya dengan kualitas yang luar biasa. Mereka semua itu bisa menjalankan sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan kayak gitu ya. Dan tahukah teman-teman bahwa populasi kelahiran terbesar itu justru di Palestina gitu. Padahal banyak yang mati, tapi qadarullahnya Allah selalu melahirkan benih-benih unggul yang luar biasa di Palestina. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai kita contoh bahwasanya sudah luar biasa ya kita, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia tanpa ada kondisi ujian yang seperti di Palestina. Itu sudah tambahan satu kenikmatan lagi gitu. Jadi selain itu ya, ini saya mau memaparkan beberapa hadis-hadis, saya nggak banyak karena saya juga bukan yang bisa mendalami bab hadis gitu ya. Jadi wanita itu sebagai perhiasan dunia. Jadi kita itu adalah
sebaik-baik perhiasan dunia, asalkan apa? Asalkan kita menjadi istri yang solihah. Yang kedua, dapat masuk surga dari pintu mana saja. Allah sudah menjanjikan bahwa kita bisa masuk surga dari pintu mana saja jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Terus kemudian ada lagi keistimewaan wanita dalam Islam. Yang ketiga, lebih baik dari bidadari surga. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa di sini Allah sudah dari firman ini hadis ya Mas. Dari hadis ini kita seharusnya tidak perlu khawatir gitu ya, bahwa sebenarnya ketika kita menjadi wanita yang solihah, itu kita sudah lebih utama dan lebih unggul dari 70.000 kali lipat para bidadari surga. Luar biasa kan? Dan juga sebagai karunia, di mana Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikanmu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bakhil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, luar biasa ya. Ini hanya 4 hadis yang saya sampaikan, karena kalau misalkan kita cari lagi, kita gali lagi, kita telaah lagi lebih dalam keistimewaan wanita dalam Islam, akan banyak pun juga contoh-contohnya akan banyak gitu ya. Apalagi di dalam Al-Quran ada 4 wanita yang bisa dijadikan teladannya di dalam Al-Quran yang luar biasa, yang sudah Allah firmankan juga, yaitu 4 wanita terbaik, di mana ada Maryam binti Imran, ya, ada Fatimah, ada Khadidah, dan juga ada Bunda Aisyah, ya, banyak ya. Selain itu juga sahabat-sahabat yang lain juga banyak teladan-teladan yang nanti akan kita pelajari. Jadi sebenarnya ketika kita memahami diri kita menelaah lagi bahwa alhamdulillah di kondisi saat ini kita sudah menjadi seorang muslim, dan kita sudah menjadi seorang wanita. Jadi sudah seharusnya kita memiliki semangat. Harusnya ada kualitas yang harus kita banggakan nih, gitu, sebagai seorang wanita dan sebagai seorang muslim. Yaitu apa? Kualitas yang harus kita banggakan adalah yes, kita harus menjadi wanita yang solihah, gitu. Kenapa sih saya membahas protokol muslimah sejati kok mengawalinya dari insecure dan bersyukur, mengawali dari hal-hal seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Karena untuk menjadikan kita, kan aturan itu kan harus kita pahami dulu ya dasarnya. Yang namanya protokol itu pedoman yang harus kita pahami dulu dasarnya, kita imani dulu ya. Ibarat sebuah rumah, fondasi utama kita itu ada fondasi dasar, ada tiang, dan ada atap. Kalau misalkan dalam Islam, kita harus memenuhi apa dulu sih ketika kita dalam berislam ini? Agar kita berislamnya secara kafah, maka kita harus memenuhi iman kita dulu, memenuhi kepercayaan diri kita, kepercayaan dulu. Kepercayaan terhadap apa? Kepercayaan terhadap 6 rukun iman, gitu ya. Kepercayaan terhadap Allah, kepercayaan kepada malaikat, dan seterusnya. Kita harus percaya dulu terhadap 6 rukun iman ini sampai di qada dan qadar, gitu ya. Kita harus percaya dulu 6 rukun ini, kita percayanya sampai sebatas mana, gitu. Makanya saya mengawali dari materi, saya menanyakan kembali tentang insecure, bersyukur. Sejauh mana sih kita mengevaluasi diri, apalagi ini masih di bulan tahun baru Islam ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga senantiasa dalam keadaan usia yang berkah, semoga senantiasa berada di kondisi yang bahagia, dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, balik lagi tadi ya. Jadi
ya kita harus fondasi awalnya dulu harus kuat, iman kita dulu harus kuat. Sejauh mana kita paham bahwa kita sebagai seorang Muslim, sejauh mana kita berada sebagai seorang wanita, sejauh mana kewajiban kita sebagai wanita solihah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita menuju untuk memenuhi protokol muslimah sejati, maka kita harus mengawali ini dari akarnya dulu, dari dasarnya dulu, yaitu apa? Iman kita. Sejauh mana kita yakin bahwa kita adalah umat terbaik, wanita terbaik yang Allah lahirkan, yang Allah berikan kelemahan dan juga kelebihan sesempurna itu untuk dijadikan sebagai seorang peran yang bermanfaat. Gitu. Jadi ini nih kualitas yang patut kita banggakan, yang patut kita syukuri, yang patut kita nikmati, dan sudah saatnya dan sudah sepatutnya untuk kita laksanakan, yaitu wanita salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya teman-teman untuk senantiasa bersemangat untuk menjadi wanita salihah. Nah, sehingga untuk menjadi wanita salihah itu yang seperti apa? Yang kondisi yang seperti ini, yang kondisi yang luar biasa sangat maju, maka sudah bukan saatnya teman-teman sebagai wanita salihah do and give your best. Itu bukan saatnya seperti itu, tapi untuk saat ini teman-teman itu sudah harus do, give and show your best gitu. Bukan hanya sekadar memberikan saja, melakukan dan memberikan, tapi sudah saatnya untuk kondisi yang seperti ini teman-teman yang bersemangat untuk menjadi wanita salihah harus do, give, and show your best. Bukan berarti kita bukan berarti kita menunjukkan kesombongan. Oh, ini wanita salihah nih kita nih. Kita penghuni surga. Bukan begitu. Bukan maksudnya kita show itu kita menampilkan diri, bukan. Tapi kita tetap meluruskan niat kita bahwa kita kalau nggak kita menunjukkan, ya kita nggak akan bisa dilihat, karena sekarang itu dunianya dunia revolusi industri 4.0 kalau misalkan teman-teman tahu. Ya nanti saya akan jelaskan di next gitu ya. Karena ini dunia yang digitalisasi, yang semuanya itu sudah berada di media semua gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak show your best, ya kan nggak akan dilihat. Insya Allah ada banyak malaikat yang bertebaran di sini, sehingga mereka semua akan tahu gitu loh, niat dasarnya kita itu sebenarnya apa gitu. Jadi di sini dalam rangka bukan show untuk kesombongan, tapi kita memberikan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik yang kita bisa. Coba bayangkan di Indonesia ya, khususnya penduduk Indonesia luar biasa banyaknya. Teman-teman pun, saya yakin teman-teman pun semuanya punya media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, dan yang lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat semua. Di situ saya yakin masih banyak akun-akun yang itu ibaratnya unfaidah gitu ya. Masih banyak akun-akun yang kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita yang memiliki ilmunya, dasarnya, pedomannya, prinsipnya kuat gitu, iman kita kuat, kita sudah tahu, oh agama kita Islam itu mengajarkan A, B, C, D, E, F, G, aturannya seperti ini, dan kita sebagai umat muslim harusnya begini. Ya kalau misalkan kita yang melihat, yang kita paham ilmu, kita bisa memperkuat benteng kita. Nah, bagi orang-orang yang masih lemah, yang belum tahu ilmunya, yang belum tahu harus seperti apa, maka ketika teman-teman hanya tidak bisa menunjukkan ilmu teman-teman, kebaikan teman-teman di media sosial, ya mereka tidak akan tahu gitu loh. Jadi dengan show teman-teman, dengan do, give, and show your best, maka itu menjadi bagian peran yang luar biasa
yang bisa teman-teman berikan untuk bisa menjadikan berkontribusi gitu. Jadi ada 2 poin untuk menjadi wanita solihah. Yang pertama adalah action. Kita harus aksi dan memiliki kontribusi. Aksi itu sendiri diperspektifkan yang seperti apa ya? Kita melakukan langkah awal, kita melakukan jejak tahapan yang bisa kita lakukan gitu ya, melakukan aksi-aksi yang terbaik, aksi yang seperti apa, demo maksudnya, demo atau gimana gitu maksudnya, nggak seperti itu, tapi lakukan yang terbaik, lakukan yang di awal yang Allah ajarkan, yang contoh untuk, jadi ini ya 2 hal ya ketika kita menjadi wanita solihah, yaitu action and contribution atau aksi dan kontribusi. So ayo sama-sama memiliki kekuatan yang semangat untuk menjadi wanita yang solihah gitu ya. Jadi ayo semangat yuk teman-teman. Pun juga nanti setelah keluar dari diskusi kita pada hari ini gitu ya, materi kita tentang protokol muslimah sejati ini, yuk tumbuhkan rasa semangat teman-teman untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Ayo yuk kita sama-sama saling bahu-membahu gitu ya, untuk bisa menjadi solihah, wanita yang solihah gitu ya. Nah, untuk aksinya sendiri apa sih? Untuk aksinya sendiri, hal yang paling terkecil, hal yang paling bisa dilihat, hal yang paling bisa mulai lebih dahulu adalah untuk menjadi muslimah gitu ya. Muslimah, untuk, kan ada ya, banyak orang-orang baru itu ketika melihat kita gitu ya, ibaratnya ada seseorang melihat orang baru itu pasti tanpa sadar gitu ya, meskipun tidak ada maksud, pasti yang dilihat pertama kali adalah apa kira-kira? Penampilan, bener nggak? Penampilan kan? Jadi maka hal yang pertama yang pasti mereka lihat itu tanpa sadar, meskipun mereka nggak maksud untuk menilai, tapi hal yang pertama mereka lihat itu adalah pasti penampilan. Maka action di sini awalilah dengan merubah penampilan kita gitu. Maksudnya merubah penampilan itu gimana? Ya, jadi ada yang tahu ini siapa teman-teman? Oke, Setian. Oke. Ada yang pernah tahu kisah hijrahnya? Boleh dong ada yang speak up untuk yang tahu kisah hijrahnya beliau, boleh dong berbagi di sini? Hijrahnya dari mimpi. Ada yang mau berkenan menceritakan sedikit hijrahnya beliau? Oke. Yuk, siapa yang mau speak up? Oke, baik. Oke, langsung aja saya lanjut ya. Jadi, alhamdulillah luar biasa saya diberikan kemudahan oleh Allah juga untuk bisa belajar bagaimana saya berhijrah ketika dulu dari beberapa artis-artis yang nanti habis ini saya tampilkan. Beliau adalah Okky Setiana Dewi. Jadi ini perkenalkan kakak saya yang nomor 2. Persis mirip ya mukanya sama saya. Jadi ini nanti habis ini saya akan menampilkan kakak adik saya. Gitu.
dan saya akan menceritakan kisah-kisah hijrahnya beliau-beliau semua. Jadi Oki Setiana Dewi ini luar biasa hijrahnya teman-teman, tidak hanya dari mimpi saja. Jadi mengawalinya hijrah beliau dari sebelum berkerudung. Ketika itu beliau dihadapkan pada ujian yang luar biasa, yang ibunya sakit, yang di mana prosentase ketika itu ketika itu dokter menyampaikan bahwa prosentase untuk hidup itu mungkin hanya beberapa persen saja, tapi mereka tetap optimis untuk bisa memberikan kesembuhan. Walaupun dengan dana yang sangat minim, walaupun dengan kesulitan yang luar biasa, ketika itu yang menjadikan beliau tersentuh adalah beliau bertanya kepada ibunya bahwa apa yang bisa Oki lakukan sebagai anak, apa yang bisa Oki bantu sebagai anak. Oki sudah merasa di titik ibaratnya putus asa saat ini. Ibunya hanya menjawab, jadilah kamu wanita solihah untuk ibu, gitu. Jadi disitulah akhirnya hati Oki tergerak, hati Oki luar biasa, langsung menuju ke musola untuk sholat dan berdoa, dan menetapkan hatinya tanpa keraguan yang luar biasa. Di situ Allah berikan luar biasa hidayah keimanan untuk bisa berhijrah, dan akhirnya beliau pertama kali menggunakan hijab. Itu kisah tentang Oki Setiana Dewi yang luar biasa, yang patut kita bisa jadikan hikmah tentang kondisi ekonominya juga, kondisi ketika sakit juga, seperti itu. Terus kemudian lanjut lagi, ini ada yang kenal? Kalau ini siapa? Ini kakak pertama saya. Dewi Sandra. Dewi Sandra. Ya, jadi ini kakak pertama saya. Kalau ini Oki Setiana Dewi kayak kakak nomor 2 saya ini. Jadi ada yang pernah tahu kisah hijrahnya Dewi Sandra? Ada yang tahu kisah hijrahnya? Oke, saya lanjut. Untuk kisah hijrahnya ini, ya betul. Jadi beliau ini adalah salah satu sosok yang Allah berikan hidayah pula. Ketika itu beliau sangat lelah dengan dunia dan kemewahan, dunia dengan seisinya, bahwa apa yang dia inginkan itu semua sudah bisa tercapai, tapi ada perasaan kekosongan hati di dalamnya yang dimana dia tidak bisa mendapatkan dimanapun itu berada. Dan juga dengan adanya ujian-ujian kegagalan dalam berumah tangga, akhirnya beliau memutuskan untuk beliau dan dipertemukan dengan seorang sosok pria yang luar biasa, yang sepertinya menurut dia bisa membimbing dia ke arah yang jauh lebih baik. Dan saat itu pula akhirnya beliau diizinkan oleh Allah untuk berhijrah, kayak gitu. Luar biasa kisahnya. Nah, terus selanjutnya nih, kali ini siapa? Ada yang kenal? Ayana. Ya, jadi ini Ayana Moon ya, salah satu apa? Ya, Ayana Moon. Jadi brand ambassador, brand ambassadornya Wardah nih. Jadi beliau pun berhijrah. Ketika saat itu hijrahnya adalah tidak dari kecil, tapi dari kecil sudah dia tertarik dengan dunia politik, dunia yang dimana seluruh keluarganya di situ berkecimpung, khususnya kakeknya yang menjadi duta besar di, kalau nggak salah di Dubai apa Mesir gitu, kalau nggak salah saya agak lupa, di Timur Tengah pokoknya. Di situ kakeknya bercerita bahwa dunia di sana itu sangat berbeda dengan Korea Selatan. Agamanya berbeda, cara pakaiannya pun juga berbeda, dan akhirnya
dia tertarik dengan negaranya. Dari tertarik dengan negaranya, semakin lama dia mencari ilmu dan luar biasa. Di saat di titik itulah dia merasa bahwa dia cinta kepada Islam, dia cinta kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, dan akhirnya beliau berhijrah, dan alhamdulillah sampai saat ini ternyata beliau juga lebih nyaman tinggal di Jakarta, karena beliau merasa bahwa ketika di Jakarta justru lebih banyak saudara yang dia dapatkan ketika dia tinggal di Korea. Justru banyak saudara-saudara yang lebih peduli ketika dia tinggal di Jakarta, dan banyak sekali rezeki yang justru malah dia dapatkan gitu, yang tidak dia sangka-sangka ya. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada rezeki yang dia ngerasa kurang kayak gitu. Itu kisah hijrahnya dari Ayah Namun. Dan kalau yang ini, yang terakhir, Shirley Anavita. iya. Jadi untuk Shirley Anavita sendiri ini sebenarnya saya tidak akan bercerita tentang kisah hijrahnya ya. Tapi beliau adalah salah satu idola yang luar biasa yang sangat saya idolakan ya. Saya ngefans banget dengan beliau. Alhamdulillah beliau terlahir dari kecil dengan di lingkungan yang Islam di Aceh ya, sebuah negara yang berdaulat Islam, hukum-hukumnya juga hukum-hukum syariat Islam seperti itu. Tapi kegigihannya, ketangguhannya untuk mencapai cita-citanya ini yang patut dicontoh, yang patut kita banggakan gitu bersama-sama. Jadi lalu kata kuncinya di mana di aksi ini? Kata kuncinya di aksi ini adalah tentang yes, let's move up. Jadi kata kunci dari kita action itu adalah ini saatnya, bukan saatnya kita move on. Ini saatnya kita move up, teman-teman. Ini saatnya kita tidak hanya berpindah di satu titik, tapi kita sudah saatnya untuk melangkah naik ke satu tingkat gitu. Jadi tidak berpindah di satu titik yang cross line seperti ini, tapi kita saatnya berpindah di satu tingkat gitu ya. Jadi kita naik tingkat, let's move up, yaitu ayo saatnya untuk kita berhijrah. Hijrah itu yang seperti apa? Berpindah. Berpindah itu yang seperti apa? Berarti kita harus pindah kota. Berarti kita harus pindah rumah. Atau berarti kita harus pindah lokasi tempat tinggal. Tidak hanya seperti itu. Kita berhijrah, maksudnya berpindah adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita dari diri kita yang dulu menjadi diri kita yang lebih baik, menjadi diri kita yang bisa kita tingkatkan potensi yang kita punya, menjadi diri kita yang sekiranya ketika kita berpindah di situ kita menjadi diri kita yang lebih baik. Itu yang dimaksud let's move up, itu adalah hijrah, itu adalah kita berpindah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu sebagai muslimah sejati, minimal yang bisa kita pindah, minimal yang bisa kita rubah, minimal yang bisa kita tiru yang seperti apa, yang sesuai dengan protokolnya, yang sesuai dengan aturannya, yang sesuai dengan syariatnya, yang sesuai dengan pedomannya, pedoman kita sebagai wanita solihah. Yang pertama, yang seperti apa? Kalau menurut pandangan saya pribadi, adalah seperti yang Allah firmankan di Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini di Quran surat Al-Ahzab, Allah memerintahkan diri kita semua untuk apa? Untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh kita. Yang demikian itu supaya kita lebih mudah untuk dikenal, karena itu kita tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi langkah awal yang bisa kita kerjakan saat ini, detik ini, yaitu apa? Memperbaiki penampilan kita, yaitu cara berhijab kita, memperbaiki apa yang bisa kita proseskan
detik ini, saat ini. Dan di hadis riwayat Abu Daud, di situ diterangkan bahwa wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Ini dan ini itu Allah Rasulullah menyampaikan bahwa ini dan ini adalah menunjukkan ini itu adalah ke muka dan juga telapak tangan gitu. Jadi aurat kita di mana? Jadi batas aurat kita adalah wajah dan juga tangan kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi batasan aurat kita adalah wajah dan juga telapak tangan, sehingga ketika kita berkerudung ada sebaiknya yaitu dengan menjulurkan jilbab. Jadi himar lebih tepatnya. Himar atau kerudung itu sama ya. Himar itu adalah kerudung ya. Jadi himar dan atau kerudung kita menjulurkan sampai di menutupi dada gitu ya. Terus kemudian pakaiannya longgar seperti yang sudah disampaikan di hadis Malik dan Ibrahim, longgar dan tidak transparan. Selain itu juga menutupi mata kaki. Nah, terus kemudian juga memakai jilbab. Jadi jilbab itu adalah bagian dari baju dan juga khimar, gitu ya. Bagian dari ini jilbab ini bajunya. Gitu. Kalau hijab itu adalah bagian dari jilbab dan khimar. Jadi hijab itu adalah penutup atau dalam artinya itu adalah penutup. Jadi hijab itu adalah bagian dari jilbab dan khimar. Seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa sama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa kita berproses di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk bisa senantiasa menjalankan apa yang menjadi protokol yang sudah Allah syariatkan untuk menjadi seorang muslimah yang sejati. Kita mulai dari aksi kita, yaitu menjadi wanita solihah. Masya Allah. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Sebelum saya buka pertanyaan, saya mau menyampaikan dulu Ustazah. Oke. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ati terkait protokol menjadi muslimah sejati atau sebuah aturan menjadi muslimah yang sejati seperti itu. Dan juga sudah disampaikan juga kalau kita itu adalah wanita istimewa gitu. Jadi tidak berpantasnya kita untuk insecure. Jadi mari banyak bersyukur. Nah, sebelum saya buka pertanyaan dari teman-teman, saya mau memperkenalkan nih program baru dari PPPA Darul Quran Surabaya, yaitu Yatim Hebat. Nah, Yatim Hebat ini adalah program untuk anak yatim khususnya. Selain itu, jadi berawalnya dari pandemi dan banyaknya anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka dari itu, PPPA Darul Quran mempunyai program baru yaitu Yatim Hebat, yaitu untuk melahirkan generasi berjiwa Qurani beserta keluarga yang berdaya dan juga sejahtera. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau mengikuti program ini, bisa langsung klik di link bit.ly/dukung Yatim Hebat. Y-nya huruf kapital dan juga hanya huruf kapital. Seperti itu. Mungkin bisa bantu share dan juga follow IG-nya daku_Surabaya, karena di IG-nya tentu akan banyak update program dari PPPA Darul Quran Surabaya.
Nah, mungkin jika teman-teman mau bertanya perihal Yatim Hebat ini lebih dalam lagi, bisa juga menghubungi nomor layanan dari PPPA Darul Quran Surabaya, yaitu di 081 1920 2004. Saya ulangi, 081 1920 2004. Dan juga bisa di-follow IG-nya @daku_Surabaya seperti itu. Nah, dari teman-teman jika ingin berkontribusi di program ini bisa langsung klik link dan juga bisa cek di kolom komentar karena sudah ada nomor rekeningnya. Saya kira cukup. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan. Nah, Ustazah Ati, untuk penyampaiannya apa ada lanjutan lagi atau langsung saya open pertanyaan? Iya, jadi ini kebetulan pertanyaannya bisa dijawab di materi saya selanjutnya nih. Jadi pas banget nih Kak yang dari Kalimantan Barat nih tadi bertanya tentang dari Kak Zulfiana ini gitu. Insya Allah ada sedikit lagi materi yang butuh saya jelaskan. Baik, insya Allah saya lanjut. Ya, bisa Ustazah, silahkan. Jadi sebelum saya lanjut, jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, ini masih segar-segarnya di tahun baru Islam, di tahun baru Muharram, di bulan Muharram, yang dimana ketika itu di sini juga Allah menyampaikan bahwa kita harus memperbanyak amal. Jadi bisa jadi yang tadi sudah disampaikan oleh PPA Daku bisa teman-teman jadikan sebagai tidak hanya sebagai aksi tapi juga bisa menjadi sebagai kontribusi yang seperti apa ikut membantu untuk memberikan informasi tersebut kepada teman-teman terdekat kalian gitu. Nah, kali ini pas banget juga nih. Tadi kita sudah melalui fase aksi ya. Setelah aksi, maka ini waktunya kita berkontribusi gitu ya. Kalau aksi itu kan lebih kepada kita melakukan untuk diri kita sendiri. Kita melakukan untuk tubuh kita sendiri ya. Nah, di kontribusi ini, maka kita berupaya untuk mengirimkan energi. Maaf, saya share screen lagi ya. Oke. Ini saatnya kita untuk kontribusi. Ini saatnya untuk kita memberikan energi kita untuk apa? Untuk bisa mengajak mereka menjadi bagian dari perubahan, menjadi bagian dari hidayahnya Allah. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang manusia, semua manusia di bumi ini, teman-teman saya yakin teman-teman juga pasti memahami hal ini bahwa yang namanya hidayah itu nggak ditunggu. Yang namanya hidayah itu dijemput. Sebenarnya hidayah itu Allah sudah ngirimkan semuanya kepada kita. Allah itu sudah memberikan hidayah itu kepada kita semua. Hanya saja yang membedakan kenapa kita yang satu ini bisa sudah mendapatkan hidayah, yang kedua ini belum mendapatkan hidayah. Ya karena kita sendiri, yang pertama kita belum memiliki keinginan untuk menjemputnya, karena atau bisa jadi bahwa mereka nggak paham bahwa yang namanya hidayah itu dijemput loh, bukan ditunggu datang. Jadi yang penting ibaratnya kalau misalkan tadi di aksi, udahlah jilbabin hatinya dulu aja. Yang penting jilbabin hatinya dulu.
jilbab ini belakangan aja. Nggak bisa seperti itu tidak bisa dijadikan parameter gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berhijab, kita menjaga aurat, itu adalah suatu kewajiban. Itu suatu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai apa? Sebagai wanita muslimah kayak gitu. Dan terkait hati itu menjadikan proses gitu. Sejauh mana ketika kita melaksanakan keimanan-keimanan kita melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah, apa yang ibadahnya kita seperti apa. Nah, itu tuh yang nanti akan memproseskan diri kita yang lainnya, yaitu akhlak kita gitu. Nah, di bab kontribusi ini apa sih yang harus kita lakukan? Sebelum kita melakukan kontribusi, maka kita harus tahu bagaimana dunia yang tempat kita tinggali ini sedang berkembang. Bagaimana kita tahu sejauh mana sih perkembangan zaman ini. Kalau misalkan kita tidak tahu, kalau misalkan kita tidak mampu menangkap perkembangan zaman itu, bisa jadi ya kita nggak tahu atau bahkan bingung kita harus berkontribusi yang seperti apa, kita harus berperan yang bagaimana, kita harus memberikan kebermanfaatan yang di pihak yang seperti apa, kayak gitu. Maka kita harus paham nih bahwa kondisi saat ini kita sudah berada di revolusi industri 4.0 yang tadinya di mana industri yang perkembangan zaman dari kita zaman dulu industri 1.0 terus meningkat di industri 2.0, industri 3.0, industri 4.0. Bahkan kalau misalkan teman-teman tahu sekarang di Jepang itu sudah berkembang revolusi industri, bukan revolusi industri tapi revolusi society 5.0. Jadi setelah revolusi industri 4.0 ini bisa jadi karena negara Jepang ini sudah berkembang society 5.0, 5.0, bisa jadi nanti akan bergeser nih ke Indonesia. Seperti halnya aja kemarin corona. Corona itu pertama kali munculnya di mana sih? Di Wuhan ibaratnya kayak gitu. Terus nanti kan bergeser ke Indonesia. Terus di apa sih perbedaan ini? Jadi kalau misalkan di industri 1.0 ini ketika zaman dulu hadir di abad ke-18 yang dimana sebelumnya itu semua kita ingin menghasilkan produksi itu pakai tenaga manusia, pakai tenaga hewan kayak gitu. Sampai pada akhirnya James Watt itu menemukan suatu teknologi yaitu mesin uap. Dari mesin uap itu akhirnya bisa membuat suatu alat yang canggih yaitu alat tenun yang dimana ketika memakai alat tersebut ternyata semakin meningkat produktivitas manusianya. Selain produktivitas manusia, produktivitas barangnya semakin bisa dihasilkan lebih banyak gitu daripada hanya memakai tenaga manusia saja. Ibaratnya kalau menenun mungkin pakai tangan menjahit itu kan mungkin lebih lama, tapi ketika ada produksi alat tenun yang memakai uap itu lebih cepat menghasilkan produk yang banyak, jadi lebih cepat dijual gitu ya, lebih cepat dijual di berbagai daerah kayak gitu. Nah di industri 2.0 ini kuncinya di mana? Kuncinya ada di assembly line, yaitu ban berjalan. Jadi teman-teman bisa dilihat itu kan kayak model alatnya itu jalan kayak gini ya, muter gitu. Jadi ketika itu industri 2.0 itu muncul di abad ke-20 di mana pada saat sudah ada mesin uap ini, mobil akhirnya membentuk alat-alat waktu itu sih di tahun sekian itu lagi gencar-gencarnya bikin mobil ibarat gitu. Nah, pada saat bikin mobil itu hanya saja satu orang itu harus bisa multitasking gitu. Nah, itu kan kayak kurang efektif dan efisien. Akhirnya dibentuklah mesin assembly line ini yang akhirnya semakin mempercanggih lagi, semakin mempercanggih produktivitas dan
yang tadinya mungkin di industri 1.0 itu hanya bisa menghasilkan ratusan, ini industri bisa menghasilkan ribuan. Jadi justru lebih cepat lagi gitu. Terus meningkat, akhirnya meningkat lagi di industri 3.0 di sekitar tahun 1970-an gitu ya. Itu tuh apa namanya, yang tadinya kita masih dunia analog dijadikan dunia digital yang pertama kali ditemukan komputer. Jadi mengupayakan apa namanya, alat teknologi yang tadi dihubungkan dengan komputer lebih cepat lagi, lebih efektif lagi gitu. Jadi sehingga satu person ini tidak perlu multitasking, bahkan dia bisa fokus dengan misalkan ya dia harus bisa menjalankan alat ini, misalkan alat ini yang tentang produksi, alat ini yang tentang nyetak labelnya aja, misalkan kayak gitu. Harus fokus kepada satu bidang seperti itu. Nah, semakin ke sini lagi itu kita berada di industri 4.0 yang dimana yang tadinya komputer dan alat canggih itu tadi dijadikan satu, pun juga ada internet dijadikan satu, semuanya dijadikan satu, yang makan yang sekarang sudah kita rasakan segala sesuatunya menjadikan mudah. Oke, menjadikan mudah, tapi apakah bisa itu dijadikan sebagai kelebihan atau sebagai kekurangan? Bahkan ada dari efek yang banyak kemudahan ini akhirnya apa namanya, mindset kita bergeser gitu. Mindset kita bergeser kepada nyari yang mudah aja. Nyari yang mudah aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu perkembangan zaman yang seperti ini, kita hanya tahu separuh-separuh aja tanpa tahu apa nama filosofi awalnya, maka bisa jadi kita akan berada di jalan, kita tidak bisa menentukan jalan kita yang benar yang mana. Kita tidak bisa menentukan kontribusi kita harus berada di posisi yang seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Karena kondisi zaman ini sangat butuh kita perhatikan, sangat butuh kita pelajari lagi lebih dalam, baik tidak hanya di Indonesia saja, ya tidak hanya di bab industri ini aja, tapi kita juga harus semakin semangat untuk apa? Untuk kita tahu filosofi di awal dulu. Makanya penting banget sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, ketika Islam itu berkembang di Romawi seperti apa, di Persia gimana, terus ketika itu runtuhnya seperti apa, prosesnya bagaimana, itu kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar memahami sejarah seperti itu. Agar apa? Agar ketika ada kemajuan ini, kita tahu filosofi di sebelumnya itu seperti apa. Agar fondasi yang kita tanamkan di dalam diri kita, pribadi kita ini lebih kuat. Kita lebih yakin terhadap apa? Terhadap agama kita, agama Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna, yang Allah ciptakan untuk kita semua di bumi ini. Dan kita juga lebih bisa mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Itu teman-teman. Sehingga dari kita tahu hal-hal seperti ini, harapannya kita lebih semakin semangat untuk apa? Lebih semangat untuk memahami lagi diri kita, gitu ya. Karena salah satu, mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan materi ini tentang bagaimana sih cara mengenali Allah, marifatullah kita itu seperti apa kan? Salah satunya juga dengan cara kita memahami diri kita sendiri. Dengan kita tahu diri kita, dengan tahu kita sifat kita, dengan seperti akhirnya kembali lagi ya dengan tadi yang saya sampaikan di awal, dengan kita tahu diri kita tahu kelemahan dan kelebihan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu cita-cita kita mau kemana, maka kita tidak akan ada lagi keraguan ketika kita memilih satu jalan. Tidak ada keraguan lagi ketika kita memilih satu cita-cita, dan cita-cita itu meskipun mungkin itu berat, kita tidak akan patah semangat. Bisa jadi ya teman-teman ada mungkin ada punya perasaan, ya awalnya sih aku semangat, tapi kayaknya kadang itu semangatnya itu turun. Nah, sebenarnya terus juga biasanya kendala-kendalanya apa sih? Iya, kadang itu masih suka males gitu. Terus akhirnya
kasihan si setannya dikambing hitamkan ya, ini karena ada setan nih di dalam diri kita, jadinya kita malas gitu. Padahal bisa jadi barangkali kita juga belum sepenuhnya memahami diri kita gitu. Kita belum sepenuhnya memahami jati diri kita. Untuk apa sih kita hidup? Untuk apa sih kita berada di dunia ini? Peran apa sih yang harus kita berikan kepada dunia ini kayak gitu. Sehingga ketika teman-teman tahu diri teman-teman, minimal aja teman-teman tahu deh psikologinya teman-teman. Maksudnya bukan berarti tes psikologi itu untuk dipercayai ya, maksudnya untuk benar-benar di oh kayaknya aku benar-benar ini, nggak begitu. Itu teori-teori itu kan juga berdasarkan dari hasil jurnal-jurnal analisa-analisa dan penelitian-penelitian. Jadi bisa dijadikan sebagai pedoman saja, tapi tidak untuk dihujamkan dalam hati. Tetap syariat kita ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita tetap berkiblatnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu hanya menjadi item penambah saja. Bab psikologi, pemahaman diri, dan lain sebagainya. Itu know yourself. Terus kemudian ketika teman-teman tahu diri teman-teman, teman-teman pasti akan lebih tahu passionnya teman-teman apa gitu ya. Teman-teman akan pasti tahu ketika teman-teman mengerjakan passionnya teman-teman, saya yakin teman-teman akan lebih bersemangat. Teman-teman bahkan bisa lupa waktu gitu loh ketika teman-teman mengerjakan hal itu. Jadi jadikan passionnya teman-teman. Saya insya Allah semua passion yang ada, insya Allah kalau misalkan kita bisa menjalankan itu dengan baik, dengan benar, dengan sesuai dengan jalannya, itu akan menghasilkan suatu kebermanfaatan gitu. Bahkan bisa menjadikan bisa menjadikan peluang pemasukan untuk kita gitu. Bisa dijadikan sebagai peluang untuk pemasukan kita. Contohnya siapa? Ya misalkan kayak penulis gitu ya. Kan banyak ya penulis yang akhirnya dia hobi mengawalinya dari hobi menulis hingga akhirnya menjadi suatu pekerjaan yang akhirnya mereka sangat mencintai hal itu gitu. Dan akhirnya mereka banyak mendapatkan rezeki dari hobi yang dia cintai. Kan kayaknya enak banget ya gitu ya. Enak banget untuk hidup di dunia yang seperti itu, bahagia dan nyaman. Pun juga akhirnya teman-teman bisa lihat ya tadi profil saya S1 farmasi, tapi saya bekerjanya malah tidak di farmasi gitu ya. Karena jujur di usia saya ketika kuliah itu kan lulus itu usia 21 kalau nggak 22. Itu ketika di usia 22 itu lulus, ternyata saya baru menyadari. Jadi ketika semasa di kuliah di S1 Farmasi Ubaya itu saya malah jujur malah nggak memahami diri saya sendiri. Jadi saya ketika memahami diri saya baru paham tentang konsep yang seperti ini ya, tentang untuk menjadi wanita muslimah sejati itu yang seperti ini yang saya terangkan selama ini. Saya baru menghadapinya itu di usia 23 bahkan gitu, yang saya baru selama ini, oh ternyata saya salah jurusan, oh ternyata saya ini tidak sesuai dengan apa yang kuliah yang saya ambil gitu. Oh ternyata iya tapi alhamdulillahnya sekali lagi dengan semangat saya untuk senantiasa ingin berhijrah gitu ya. Jadi kalau background saya, kalau misalkan artis-artis tadi background hijrahnya adalah karena ujian dan satu lain sebagainya, kalau di saya sendiri ingin waktu itu alhamdulillah, karena saya jujur terlahir bukan dari lingkungan keluarga yang Islami. Ibu saya mu'alaf, jadi tapi mu'alafnya bukan sistem mu'alaf yang mu'alaf gini. Jadi awalnya mungkin terlahir sebagai seorang Muslim, tapi di lingkungannya itu lebih banyak Kristen. Jadi ibu saya itu menjadi korban kristenisasi karena
asli dari Kediri. Dulu kan zaman-zaman dulu itu Kediri itu memang terkenal bab kristenisasi. Jadi ibu saya dan 12 adiknya gitu. Ibu saya punya 12 adik. Jadi ibu saya punya 11 adik. Jadi ibu saya nomor 1. Semua keluarga saya itu Kristenis, maksudnya mendapatkan masa kristenisasi. Jadi karena memang kekurangan ekonomi di situ dekat gereja, akhirnya dipasok bahan-bahan sehingga mereka semua Kristen. Dan alhamdulillahnya bapak saya itu ya mungkin ini sekali lagi ya yang Allah berikan, ya kemudahan yang Allah berikan, sehingga bapak saya pun meskipun tinggal di Kediri tapi tidak mendapatkan, maksudnya mungkin mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi tetap teguh dengan pendiriannya bahwa I'm a Muslim, saya Muslim gitu, saya seorang pemuda Muslim. Dan akhirnya bapak saya menikah dengan ibu saya, dan ibu saya menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Tapi di satu titik ketika itu di usia saya 7 tahun, ibu saya meninggal dikarenakan sakit kanker payudara, dikena sakit kanker payudara. Jadi kedua buah dadanya itu sudah dipotong habis. Jadi ketika saya kecil, untungnya, jadi saya juga rasanya untuk fase, ibaratnya kalau misalkan dalam fase menyusui 2 tahun itu ya, mungkin nggak tuntas kayaknya gitu juga, nggak tuntas. Terus kemudian ketika saya besar, maksudnya ketika saya kuliah itu, entah kenapa saya malah dapat mimpi saya harus berkuliah di Ubaya, yang sementara di tengah lingkungannya itu adalah orang-orang mata sipit semua, Chinese semua, hampir semuanya itu hanya 10% saja kita yang yang beragama Islam itu hanya 10% aja dari sekeliling. Tapi ya qadarullah-nya, kenapa di situ tiba-tiba ada perasaan begini tiba-tiba. Untungnya ada UKKI dan saya tiba-tiba masuk. Saya tiba-tiba masuk di organisasi itu. Di situ saya disampaikan pada guru ngaji pertama saya, beliau menyampaikan bahwa sebaik-baik, yaitu tadi ya, yang di hadis itu, ibaratnya sebaik-baik orang itu adalah orang yang dimana kita itu bisa menjadi anak yang solihah kayak gitu, bisa menjadi anak yang baik agamanya untuk keluarga kita, karena penolongnya kita kelak itu nanti kelak di yaumil hisab ya hanya agama kita gitu. Disitulah akhirnya tergerak hati saya untuk, oh iya, apa sih yang bisa aku berikan ketika orang tua aku tidak ada, adalah bagaimana caranya aku menjadi wanita solihah. Jadi dan saya yakin teman-teman semua pasti punya fase hijrahnya masing-masing yang bahkan justru pasti lebih luar biasa, yang kalau misalkan kalau boleh teman-teman pengen bercerita, saya sangat sekali ingin mendengarkan semangatnya teman-teman berhijrah ketika masa itu, bagaimana beratnya, bagaimana luar biasanya jenengan berjuang di dalam hijrah untuk menjadikan diri jenengan itu menjadi pribadi yang solihah. Saya yakin teman-teman pasti juga pernah mengalami hal yang luar biasa yang bisa teman-teman bagikan, gitu ya. Jadi di Do Your Passion ini di sini justru saya ketika kuliah ya hanya sekedar kuliah saja, mendapatkan teori saja, tapi saya masih belum paham tentang ternyata saya tidak cukup memahami diri saya sehingga saya salah ambil jurusan, dan saya tidak berharap ini terjadi di teman-teman semua gitu ya. Karena apa? Dengan teman-teman lebih dini memahami diri teman-teman, dengan teman-teman lebih dini memahami passionnya teman-teman, maka teman-teman akan bisa jauh lebih berkembang, melesat lebih awal gitu, daripada tahunya telat. Tapi ya tidak apa-apa kalau tahu memang sudah mungkin kodarnya saya tahunya telat seperti itu. So di sini agak ini ya, terlalu terang ya, belum saya ganti. Zaman akan selalu berkembang teman-teman, sehingga bentengi diri dengan iman dan ilmu
agar kita kuat menghadapi tantangan zaman, maka tetaplah bersama tarbiyah. Maksudnya adalah ya tetaplah bersama lingkungan-lingkungan yang mendukung teman-teman untuk senantiasa berada di jalan Allah. Dan wahai muslimah, mari berperan, stop berperan dan menjadikan setiap sudut bumi menjadi saksi perjuanganmu menuju jannahnya. Ya, jadi sudah saatnya ini kita berkontribusi, sudah jangan pernah menyerah untuk kita senantiasa menjadikan diri kita bermanfaat untuk umat. Dan inilah saatnya untuk hijrah, dan step selanjutnya adalah mari saatnya untuk kita sama-sama ketika kita sudah berhijrah, kita sudah berada di kondisi yang alhamdulillah sudah bisa menjaga aurat kita, maka ini saatnya untuk kita istiqomah bersama-sama. Karena saya yakin ketika kita sudah berhijrah itu mudah, yang sulit itu adalah istiqomah, karena belum tentu kita bisa. Kadang kita membayangkan bahwa belum tentu kita bisa menghadapi ujian-ujian yang bakal Allah hadapkan kepada kita. Tapi ingatlah Quran surat Al-Baqarah ya, la yukallifullahu nafsan illa us'aha ya, bahwa Allah tidak akan membebani sesuatu sesuai dengan kesanggupan kaumnya ya. Insya Allah itu. Dan bagaimana yang terakhir, dan bagaimana kita bisa istiqomah? Kita bisa istiqomah yang pertama adalah mari kita sama-sama senantiasa bersemangat untuk menambahkan ilmu. Tanpa ilmu kita akan tidak bisa mengerjakan itu dengan pasti kita ketika mengerjakan tanpa ilmu kita masih ada keraguan. Kita tidak ada ketaatan. Dan yakinlah bahwa ketika kita menambahkan derajat kita akan ditambah oleh Allah. Dan nggak mungkin dong kalau misalkan teman-teman sholat, nggak mungkin dong teman-teman itu ketika melakukan sebuah amalan itu kan harus baik dan benar. Dikatakan baik dan benar itu seperti apa ya? Ya harus sesuai dengan pedoman. Nggak mungkin dong teman-teman sholat maghrib sebanyak 4 rakaat. Misalkan kalau misalkan teman-teman nggak tahu ilmunya, ya kan? Masa iya kita sholat subuh 3 rakaat, kan salah gitu ya. Jadi kita harus tahu ilmunya. Oh, sholat maghrib itu 3 rakaat. 3 rakaat itu yang rakaatnya seperti apa? Oh, 2 rakaat terus tahiyat dulu, terus kemudian ditambah 1 rakaat baru tahiyat akhir, seperti itu. Oh, ternyata subuh 2 rakaat ya gitu. Nah, maka semangatlah untuk teman-teman, jangan sampai ada perasaan ilmuku udah cukup gitu, bukan seperti itu. Tapi ketika teman-teman punya ilmu, maka yang teman-teman lakukan selanjutnya adalah segera amalkan, jangan ditunda-tunda, jangan sampai diendapkan hanya di dalam diri kita sendiri, dan jangan ragu untuk kita bisa menyampaikan balik kepada teman-teman di sekitar kita gitu. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat, meskipun kita masih punyanya sedikit, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau misalkan kita dalam penyampaian salah, ayo kita belajar lagi sama-sama, seperti itu. Dan yang terakhir sekali adalah jangan pernah sendirian. Teman-teman harus berjamaah, teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang yang sesuhu. Karena saya yakin, saya pun ketika merasa sendiri sangat susah sekali untuk meningkatkan keimanan. Yang saya aja yang berada di lingkungan jamaah aja masih kadang ada perasaan sulit untuk bisa tetap beristiqomah. Bagaimana kalau sendirian? Sehingga mode kita itu harus tetap kita sendiri yang membentuk jamaah itu. Kita sendiri yang harus tahu. Makanya kita harus tahu diri kita harus tahu passion kita gitu ya. Misalkan jujur, hijrah saya dulu adalah, menurut kalau saya sih ngerasa gini, dulu saya paling suka musik, dulu saya paling suka nonton film, terus dulu saya juga suka Korea, terus juga itu ibaratnya kan kalau misalkan terus kemudian tiba-tiba saya masuk UKKI, terus dicekokin sama ini ilmu yang benar-benar wajib berhijab dan lain sebagainya, pokoknya sangat-sangat
berproses banget gitu. Dulu saya sempat merasa, aduh, sampai jenuh gitu loh. Aduh, saya jenuh nih sama mengikuti agama ini. Jujur, karena apa? Karena kita tidak tahu diri kita sendiri, karena kita belum memahami diri kita sendiri. Ketika saya sudah bisa memahami diri saya sendiri, oh, saya tahu cara proses hijrah saya itu modelnya di jalur ini. Ya pantasan aja saya jenuh, karena proses jalur hijrah saya itu yang kemarin itu saya salah kayak gitu. Maksudnya prosesnya yang seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan yang tadi Kak dari Kalimantan Barat tadi ya. Kakak kan sempat bertanya ya bahwa teman saya ini nggak berjilbab, terus sudah dinasehati dan diajak untuk berjilbab, tetapi masih belum juga berjilbab. Jadi gimana kita mengajaknya lagi ya agar bisa memakai jilbab? Maka ketika kita melihat teman kita, kan kita sudah tahu diri kita ya, misalnya kita sudah tahu pokoknya seluk-beluk kekurangan dan kelebihan kita tahu gitu ya. Nah, ketika kita melihat teman kita, setidaknya kita tahu karakternya dia seperti apa. Kita harus tahu kira-kira emang karena Rasulullah pun juga menyontohkan ya bahwa berdakwalah sesuai dengan bahasa kaumnya gitu ya. Nah, bisa jadi ketika dulu saya merasa bosan karena guru ngaji saya memberikan dakwah kepada saya tidak sesuai dengan bahasa tubuh saya. Jadi saya ngerasa nggak nyaman, saya ngerasa jenuh, saya ngerasa aduh nggak suka aku dideketin sama kakak ini. Saya sampai ngerasa gitu, nggak saya. Jadi kalau ada kakak itu ibaratnya kayak saya maunya ngumpet aja kayak gitu. Nah, bisa jadi seperti itu teman-teman. Maka ini penting banget sebelum kita berkontribusi, karena bisa jadi kita berdakwah tidak sesuai dengan bahasanya dia. Kita belum terlihat nyaman, kita belum dirasa apa namanya bisa menjadi sandarannya dia untuk bisa apa namanya bisa menjadi sandarannya dia untuk dia berhijrah kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga maka yuk sama-sama kita tambahkan ilmu lagi. Kita jangan pernah patah semangat teman-teman ketika teman kita yang lain meskipun kita sudah mengupayakan A, B, C, D, E, F, G untuk dia berdakwah, tapi belum bisa, ya nggak apa-apa. Mungkin memang peran kita masih sebatas di situ, hanya mengingatkan saja, tapi belum menjadi bagian andil untuk bisa menggandeng mereka menjadi pribadi yang lebih sempurna, ibaratnya seperti itu. Nggak apa-apa, orang Rasulullah juga pun mendakwahkan pamannya hingga meninggal, pamannya tidak tidak Allah izinkan untuk menjadi seorang Muslim, gitu teman-teman. Dan yang sangat terakhir lagi, setelah berjamaah tadi, maka jadi istiqomah itu berat ya teman-teman. Kalau misalkan ringan, ya namanya istirahat gitu ya. Karena kita semua ini ingin menjalankan protokol muslimah sejati, yang dimana syariat-syariat itu insya Allah sebagai bagian dari penolong kita kelak di yaumil hisab. Kita itu sedang Allah siapkan hadiah yang luar biasa, yang hadiahnya itu tidak bisa dihitung dengan dunia dan seisinya, sehingga ya Allah harus senantiasa menguji kita ya dengan hal-hal yang yakin, ibaratnya gini, yakin dikasih ujian gini bisa nggak, kasih ujian yang kalau tahapnya kayak gini bisa nggak kayak gitu. Jadi ya yang namanya istiqomah itu berat teman-teman. Nah, kalau misalkan istiqomah itu mudah gitu ya, mungkin kita akan mendapatkan hadiah apa, kipas angin, mobil gitu ya, kayak gitu. Mungkin atau hal-hal yang lainnya yang itu kan ibaratnya ringan banget teman-teman. So insya Allah itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. La haula wala quwata illa billah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Ini tadi ada satu pertanyaan Ustazah yang belum dijawab ya Ustazah. Yang apa saya bantu bacain ya Ustazah? Iya. Ya. Ustazah, kan hidayah itu dijemput. Bagaimana kondisi jika orang tersebut tidak dalam lingkungan yang baik? Apakah jika hidayah itu datang dengan sendirinya, kan biasanya orang tergerak hatinya untuk berubah menjadi lebih baik karena berada dalam lingkungan yang baik. Silakan Ustazah. Iya. Jadi menjawab pertanyaan yang selanjutnya, kalau menurut dari sudut pandang saya pribadi dari ilmu yang pernah saya pahami, memang ketika alhamdulillah sekali lagi saya juga entah saya merasa bahwasanya hidayah itu hadir dan mungkin pada saat itu kalau saya sih sejauh ini mempercayainya itu begini. Ini pasti ada peran dan doa ibu saya di sana gitu loh. Jadi saya yakin ketika seorang ibu meninggalkan anaknya, pasti ada rasa kekhawatiran nanti anak saya seperti apa, dibimbing seperti bagaimana kayak gitu. Jadi saya merasa sebenarnya Allah itu sudah memberikan saya banyak hidayah, tapi saya baru memahaminya itu ketika usia usia SMP kalau nggak salah kayak gitu. Dan saya yakin itu adalah, tapi saya baru ngehnya bahwa itu hidayah itu ya ketika kuliah, ketika saya mendapatkan materi tentang sekali lagi mendapatkan materi tentang hidayah itu dijemput. Saya pun juga baru tahu, oh ternyata hidayah itu dijemput ya. Oh ternyata itu hidayah itu nggak bisa ditunggu ya. Maka ketika ada orang yang kondisinya tidak dalam lingkungan yang baik, misalnya kita tahu oh orang itu tidak dalam lingkungan yang baik atau minimal orang-orang di sekitar kita, maka kita sebagai umat muslim wajib untuk menjadi bagian dari hidayah mereka. Maksudnya gimana? Ya kalau misalkan ini kan soalnya pertanyaannya gini, bagaimana jika orang tersebut tidak dalam lingkungan yang baik ya? Berarti kan jenengan tahu ya, jenengan tahu bahwa ada orang yang kita kenal sepertinya dia tidak ada di dalam lingkungan yang baik. Nah sebenarnya bisa jadi itu Allah itu sedang menjadikan kita sebagai wasilah gitu loh, sebagai jembatan untuk dia bisa menjemput hidayah. Karena yang tahu materinya kan kita tahu bahwa hidayah itu dijemput. Terus kita ngelihat teman kita. Berarti ini saatnya itulah yang ternyata sebenarnya Allah itu ngasih peran kepada kita untuk kita bisa mengajak teman kita itu untuk bisa memahami bahwa sebenarnya hidayah itu dijemput guys. Hidayah itu harus kita benar-benar kita cari gitu. Kita itu semua sudah punya porsinya sendiri-sendiri, cuman kita tinggal ibarat rezeki ya. Ibarat rezeki kan kita sudah tertakar dan tidak akan tertukar kayak gitu. Dan itu tuh hidayah itu sudah pasti ada datang. Nah, yang bisa melihat hidayah itu adalah orang-orang yang memang di dalam hatinya itu masih memiliki kecenderungan untuk senantiasa dekat kepada Allah. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, di sini di hati kita ini Allah akan berikan furqan, akan memberikan pembeda. Jadi kayak misalkan teman-teman jujur aja, ketika saya kemarin 2 minggu sakit itu saya mendapatkan bahwa ini pasti ada yang salah yang harus saya tobati sehingga Allah kirimkan saya sakit gitu. Jadi kelakuan kita seperti apa ya bisa jadi kita adalah menjadi bagian dari sarana untuk teman kita agar dia bisa menyebut hidayah. Jadi sesimpel itu. Kalau misalkan kita nggak tahu orang itu siapa, apakah itu hidayah atau bukan gitu ya. Ya kita itu bukan menjadi kewajiban. Minimal kita paham bahwasanya
karena kita sudah paham ya bahwasanya hidayah itu adalah dijemput, semua yang terjadi di dunia ini bukanlah suatu hal kebetulan, sudah menjadi qadarnya Allah, maka kita sudah harus paham bahwa bisa jadi ketika kita jatuh itu adalah bentuk hidayah yang pengen Allah misalkan Allah tunjukkan, oh paling pas keluar tadi baca doa enggak gitu, pas keluar buka pintu baca doa enggak gitu, kok tiba-tiba dia jatuh. Terus kemudian mungkin ketika kita minum tiba-tiba keselak. Nah, itu bisa jadi hidayah. Hidayah apalah? Sebelum kita minum kita baca doa apa enggak gitu. Itu seperti itu teman-teman. Jadi jujur setelah saya memahami ilmu tentang bahwa hidayah itu dijemput dan kita bisa melakukan dan kita dan semua yang terjadi di dunia ini adalah bukanlah sebuah kebetulan. Pernah satu waktu nggak sengaja banget itu saya pernah menyakiti hati teman satu kantor. Qadarullahnya jujur teman satu kantor saya waktu itu terjadi di tahun 2016. 2 tahun saya bekerja di Triple C, di tempat saya bekerja saat ini. Nah, ketika itu saya sudah memahami tentang bahwa hidayah itu dijemput. Lalu kemudian tidak ada suatu hal di dunia ini suatu hal di seluruh dunia ini yang terjadi itu bukanlah suatu hal kebetulan, itu sudah qadarnya Allah. Dan ketika itu nggak sengaja kita itu bukan, khususnya saya ketika itu saya itu niatnya itu bercanda. Tapi ternyata karena rekan kerja saya ini qadarullahnya dia punya sifat khusus, jadi beliau itu kategori orang berkebutuhan khusus, jadi dia Down syndrome, tapi Down syndrome-nya itu agak ringan gitu. Nah ibaratnya dia memahaminya bahwa aku tuh nggak bercanda, bahwa aku itu menyakiti hatinya. Di saat itu pula beliau itu mungkin merasa sakit hati dan lain sebagainya, saya itu nggak tahu gimana mungkin sakit hatinya dia. Ketika itu saya sedang berada jauh sama dia, jadi saya WA-WA-an sama dia. Pokoknya ibaratnya saya itu bercanda sama dia, cuman ternyata hatinya dia itu sakit. Nah, ketika saya ngetik itu tiba-tiba HP itu jatuh gitu loh teman-teman. Tiba-tiba ya pokoknya merusut aja gitu, entah kenapa merusut aja. Dan ketika merusut, padahal ya jarak jatuhnya itu jarak jatuh kamera HP sama di bawah itu deket banget, dan bagi secara logika itu nggak mungkin rusak, tapi dengan jatuh itu rusak semua, screen-nya langsung pecah dan HP saya langsung mati teman-teman. Jadi di situ akhirnya saya merasa itu adalah bagian astagfirullahaladzim. Itu jadi petunjukan hidayah itu kan adalah petunjuk terhadap apa ya, maksudnya ya petunjuk bahwa ternyata yang tak lakukan itu salah teman-teman. Jadi disitulah ketika habis itu saya ngerasa, kok bisa ya jatuh ke sini ke situ aja kok pecahnya sealai ini ibaratnya gitu, kok bisa langsung mati, udah saya udah nggak bisa berkomunikasi lagi, udah di saat itu di situ akhirnya saya benar-benar merenungi lagi bahwa oh iya ya, saya diingatkan kembali bahwa oh ya ini hidayah yang Allah kasih nih, ternyata saya pernah salah dan saya salahnya tepat di itu, saya ngerasa bahwa saya ngerasa bercanda, ternyata itu ngebully dan entah sampai saat ini. Tapi alhamdulillah kasus itu udah selesai, saya pun udah minta maaf dengan yang bersangkutan dan sudah salat taubat. Dan ya alhamdulillah sejauh ini sih saya ngerasa bahwa apapun yang Allah berikan kepada saya itu pasti ada andil salah saya di aktivitas saya sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Setelah saya memahami tentang ilmu ini, kayak sepertinya Allah itu menunjukkan, oh kamu sakit, kayaknya kamu
sebelumnya pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kayak tiba-tiba mindset saya tuh langsung astagfirullah, iya saya kemarin dosa ini kayaknya. Jadi lebih jelas lagi ketika kita sholat taubat itu kita tahu, ya Allah aku mau menobati aktivitas saya yang ini gitu. Dan alhamdulillah senantiasa kayak Allah bimbing ketika ada ujian, pasti Allah kasih seperti di firman Allah di Quran surat Al-Insyirah, innamal yusri yusra fa innamal yusri. Jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesulitan jadi ada kemudahan. Jadi seperti itu. Ya, jadi sudah dijelaskan ya sama Ustazah bahwasanya hidayah itu adalah petunjuk dan harus kita jemput ya Ustazah. Dan kita tidak perlu menunggu hidayah itu datang sendirinya. Mungkin ada dari teman-teman, ada satu lagi yang mau bertanya. Saya sedikit mencatat nih Ustazah tadi, bahwasanya kita harus banyak bersyukur karena Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, dengan proses yang begitu panjang, dan kita harus mensyukuri akan hal itu. Dan juga mari kita berperan sebagai peran perempuan, yaitu action dan juga berkontribusi, dan melakukan kebaikan itu jangan sendirian, tapi berjamaah, kayak gitu. Ini sudah tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Oh ya teman-teman, untuk insya Allah kajian Muslimah online ini akan diadakan lagi oleh PPPA Darul Quran Surabaya. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap stay di grup yang sudah di grup yang sebelumnya yang sudah masuk itu. Jadi bisa diajak teman-temannya untuk ikut kajiannya. Tapi insya Allah nanti akan ada lagi, akan kami infokan lagi. Maka dari itu teman-teman bisa follow IG-nya Daku Surabaya supaya bisa update info-infonya gitu. Ustazah Ati, mungkin sebelum kita tutup, kita bisa berdoa bersama. Baik, dipimpin saya gitu maksudnya? Iya, dipimpin Ustazah Ati. Baik, saya doakan doa Robitoh saja ya kepada teman-teman semua. Semoga di majelis ini Allah senantiasa memberikan hati kita senantiasa terpaut dalam keislaman, senantiasa berada di jalan Allah dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita berpisah, insya Allah Allah yang akan mengirimkan saudara-saudara yang terbaik yang bisa mengajak kita semua menjadikan diri kita pribadi yang lebih hebat dan yang lebih luar biasa. Insya Allah itu, mari kita sama-sama mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa ta'anzil mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalul lailik wa idbaru naharik wa atqatu du'atik fafirli. Allahumma innaka ta'lamu an hadihil qulub wa qad istama'at ala mahabatik walat Wabitutaha wa adimudaha wa dihasbullaha wa amlaha binurika alladhi la yahbu wasrasuduruha bifaidil imani bik wa jamili tawakuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa min ta'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allahumma amin wa sallallahumma ala syedina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih doanya Ustazah. Semoga doa bersama kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup nih, bisa dong boleh dong di on kamera kita supaya kita bisa saling ini. On kamera semua ya teman-teman. Sebelum saya tutup. Oke. Terima kasih buat Ustazah Atik yang sudah menjadi pemateri kita pada hari ini. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan dan juga segera diberikan kesembuhan karena tadi batuk-batuk ya Ustazah. Iya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Ustazah, semoga segera pulih. Amin. Nah, untuk dokumentasi sekali lagi bisa minta tolong buat on kamera ya teman-teman. Ini kita mau hafal semua kok. Jadi nggak apa-apa, terbuka aja. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Ati dan juga teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menambah ilmu kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah update ilmu kita, bisa meningkatkan iman kita, apalagi di bulan Muharram, seperti bulan saat ini. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya, dari tutur kata yang saya ucapkan barusan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.